Halo dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 KPA, mata kuliah SAK dan Asurans, hendak membawakan materi bab 8 yang terkait dengan konsep modal dan pemeliharaan modal. Kelompok kami terdiri dari saya, Vanessa, Ivena, Amanda, dan Dea. Jika kita membahas tentang konsep modal, kita tidak lepas dari penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangannya, banyak perusahaan atau entitas yang menggunakan konsep modal keuangan. Nah, konsep modal keuangan ini menganggap modal sebagai aset neto atau aset bersih ataupun ekuitas suatu entitas. Hal ini berlawanan dengan konsep modal fisik yang menganggap modal sebagai kapasitas produksi fisik dari suatu entitas. Lalu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah mana yang digunakan dan apa saja hal yang harus diperhatikan. Terkait untuk penggunaannya, perusahaan harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apa yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan apakah metode pengukuran modal yang dimiliki itu sulit apa tidak. Selanjutnya, dalam konsep modal terdapat konsep pemeliharaan modal, di mana konsep ini menggambarkan bagaimana suatu entitas ingin mendefinisikan modal yang ingin dipelihara. Konsep ini menggabungkan antara konsep modal dan konsep laba sehingga menjadi dasar dalam pengukuran laba. Konsep pemeliharaan modal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeliharaan modal keuangan, di mana laba akan diperoleh apabila jumlah financial asset neto pada akhir periode melebihi awal periodenya. Yang kedua ada pemeliharaan modal fisik, di mana laba akan diperoleh apabila kapasitas produktif fisik suatu entitas pada akhir periode melebihi awal periodenya. Selanjutnya adalah perbedaan dari kedua konsep modal tersebut. Berdasarkan indikatornya, yang pertama, kebutuhan penggunaan dasar pengukuran tertentu. Nah, untuk konsep pemeliharaan modal keuangan itu tidak membutuhkan penggunaan dasar pengukuran tertentu. Sedangkan untuk konsep pemeliharaan modal fisik itu membutuhkan penggunaan dasar pengukuran tertentu. Nah, dasar pengukurannya itu apa? Yaitu dasar pengukuran biaya kini. Lalu untuk indikator yang kedua yaitu pendefinisian modal. Nah, untuk konsep pemeliharaan modal keuangan itu memiliki dua definisi. Yang pertama adalah satuan moneter nominal, di mana laba mempresentasikan kenaikan dalam modal uang nominal selama satu periode. Dan yang kedua adalah satuan daya beli konstan, di mana laba mempresentasikan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama satu periode. Kemudian yang selanjutnya, dalam konsep pemeliharaan modal fisik yang mendefinisikan modal dalam kapasitas produktif fisik, laba merepresentasikan kenaikan modal tersebut selama suatu periode. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu perlakuan terhadap dampak kenaikan harga aset dan liabilitas entitas. Nah, untuk pemeliharaan modal keuangan, ketika kita memiliki aset dalam suatu periode, kemudian aset itu mengalami kenaikan, secara konvensional kita dapat mengakuinya sebagai keuntungan akibat kepemilikan atau holding gains. Sedangkan secara konseptual kita dapat mengakuinya sebagai laba. Dalam konsep pemeliharaan modal fisik, seluruh perubahan harga yang mempengaruhi aset dan liabilitas entitas dipandang sebagai perubahan dalam pengukuran kapasitas produktif fisik entitas. Karena itu, jumlahnya diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal yang merupakan bagian ekuitas dan bukan merupakan laba. Konsep modal keuangan atau konsep modal fisik, perlu diketahui bahwa pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
Model akuntansi yang berbeda menunjukkan derajat relevansi dan keandalan yang berbeda pula, sehingga manajemen harus mencari keseimbangan antara relevansi dan keandalan. Selanjutnya adalah penyesuaian pemeliharaan modal. Nah, penyesuaian pemeliharaan modal ini dilakukan dikarenakan adanya revaluasi dari nilai aset atau liabilitas. Nah, revaluasi itu menyebabkan selisih nilai kenaikan atau penurunan dari aset atau liabilitas tersebut. Nah, nilai selisih tersebut itu tidak boleh dimasukkan ke dalam income statement atau laporan laba rugi, meskipun definisinya telah memenuhi dari penghasilan dan beban. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.